Kepada rekan-rekan media, pengambilan gambar dirasa cukup. Kami ucapkan terima kasih, disilahkan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Teten Mas Duki beserta segenap jajaran. Yang kami hormati Menteri Sosial Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh staf khusus Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak Fauzan Amar. Yang kami hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang kami hormati Ketua Basnas Republik Indonesia, Profesor Dr. Kyai Haji Nur Ahmad MA, Pimpinan Basnas Republik Indonesia, Ibu Saidah Sakwan. Yang kami hormati Wali Kota Yogyakarta, para Direktur BUMN atau yang mewakili, para penerima manfaat program darurat ekonomi, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Bangsal Kepatihan Yogyakarta dalam acara launching program Basnas dengan tagline Kita Jaga Usaha, Program Darurat Ekonomi Dampak COVID-19. Hadirin yang kami hormati, Kita Jaga Usaha merupakan program bantuan ekonomi Basnas bagi para pelaku usaha kecil dan mikro yang terdampak pandemi COVID-19 di Indonesia. Kita Jaga Usaha adalah bagian dari program Satuan Tugas Nasional COVID-19 Basnas Republik Indonesia. Dan acara launching program ini dilaksanakan serentak di 3 kota, yakni Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, serta disiarkan langsung di Metro TV. Adapun prosesi launching program ini akan disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia di Yogyakarta. Segenap hadirin yang kami hormati, marilah kita mulai kegiatan ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu segenap tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama
sambutan Ketua Satgas Nasional Penanganan COVID-19 Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Ibu Saidah Sakwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki, Bapak Sekretaris Kemenkop, Bapak Arif Rahman Hakim, Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, yang kita hormati bersama Ketua Basnas RI, kebanggaan kami semua ini, Kanjeng Sultan, Profesor Dr. K. Haji Nur Ahmad MA, Menteri Sosial, dalam hal ini diwakili oleh staf khusus Kementerian Sosial Bapak Fauzan, matur suwun rawuhipun, Sekretaris Daerah DIY, kemudian Bapak Wali Kota Yogyakarta Bapak Haryadi, Bapak Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Bapak Edi, Deputi Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, ini yang jadi mitra kami selama ini dalam pengelolaan ZIS, diwakili oleh Bapak Direktur Sales and Distribution Bapak Anton, matur suwun Bapak rawuhnya, Direktur Utama LPDP Bapak Supomo, Kepala Dinas Koperasi DIY Bapak Asisten Deputi Rantai Pasok Bapak Sutarmo, Kakanwil Kemenak yang hadir pada hari ini, dan yang mandegani acara ini adalah Ketua Basnas DIY Ibu Puji Astuti yang saya hormati, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan launching jaga usaha. Kami laporkan bahwa program Kita Jaga Usaha adalah menjadi bagian dari program Satgasnas COVID Basnas RI beserta seluruh jajaran Basnas secara nasional. Ini adalah program recovery setelah kami melaksanakan program darurat kesehatan. Jadi kami melaksanakan program-program darurat kesehatan seperti pemulasaran jenazah untuk jenazah COVID. Kemudian kami membuka ruang isolasi yang digunakan oleh teman-teman di beberapa daerah. Kemudian kita juga secara khusus melakukan program Kita Jaga Kiai. Kita Jaga Kiai ini adalah program kesehatan baik mitigasi maupun recovery. Kami melakukan vaksinasi dari pesantren-pesantren, ada 100 atau 1000 pesantren di Indonesia yang kita bantu untuk melakukan vaksinasi. Kemudian kami juga melaksanakan recovery untuk anak yatim. Jadi banyak anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena meninggal karena COVID. Maka kami membuat program Kita Jaga Anak Yatim, terutama untuk memastikan bahwa pendidikan anak-anak yatim itu bisa terlaksana. Jadi kami menyediakan beasiswa. Nah, untuk teman-teman yang di kalangan pengusaha kecil UKM, kami merilis hari ini Kita Jaga Usaha, yang hari ini ada 3 program utama. Pertama adalah bantuan langsung modal, yang menurut teman-teman bahwa UMKM hari ini ketika ingin melakukan usaha kembali modalnya habis karena habis untuk makan.
Nah ini kita support. Kemudian kita juga merecovery teman-teman pengusaha dan warung. Jadi kita punya program Dapur Nusantara, yang ini kita membantu teman-teman asosiasi warteg, kemudian asosiasi warung Padang, pedagang bakso, dan juga warung-warung Lamongan, yang hari ini pecel lele Lamongan yang hari ini juga perlu dibantu. Maka kami merilis juga program bantuan untuk teman-teman warung itu dengan Dapur Nusantara. Kemudian kita juga membantu teman-teman yang hari ini kehilangan pekerjaan dengan program Cash for Work. Jadi semacam padat karya yang itu ditujukan untuk teman-teman yang hari kehilangan pekerjaannya. Saya kira itu laporan dari Satgasnas. Terima kasih atas seluruh dukungan dari Pak Menteri Koperasi, dari Pak Gubernur, matur suwun, dan seluruh mitra-mitra baik teman-teman dari BUMN yang insya Allah hari ini juga Pak Gubernur perlu kami laporkan, di samping kita nanti merilis bantuan langsung tunai untuk UMKM, kita juga teman-teman dari BNI, Askrindo, PNM, dan Jamkrindo itu akan memberikan bantuan sembako untuk 2.000 pedagang di Malioboro. Dan perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, jadi nanti 10.000 UMKM yang akan mendapatkan bantuan dari Basnas, semua akan mendapatkan non tunai. Jadi nanti semua akan mendapatkan buku tabungan dan ATM. Karena kami ingin semua yang mendapatkan bantuan dari Basnas itu masuk di dalam ekosistem perbankan syariah. Jadi insya Allah nanti hari ini teman-teman BSI mensupport dengan baik apa yang dilakukan oleh teman-teman Basnas. Saya kira itu laporan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Saidah Sakwan yang telah berkenan memberikan sambutan selaku Ketua Satgasnas Penanganan COVID-19 Basnas Republik Indonesia. Segenap hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia kepada Profesor Dr. Kyai Haji Nur Ahmad MA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki. Yang kami hormati Gubernur Istimewa Yogyakarta Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang kami hormati Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Bapak Arif Rahman Hakim. Yang kami hormati yang mewakili Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Fauzan Amar. Yang kami hormati pimpinan Basnas yang sekaligus juga kami percaya menjadi Ketua Satgas Nasional COVID-19, satu-satunya Sri Kandi di Basnas, Ibu Saidah Sakwan MA. Ini Ibu Nyai. Yang kami hormati Sekretaris Daerah DIY Bapak Raden Kadarmanto Baskoro.
Yang kami hormati Wali Kota Yogyakarta, Bapak Haryadi Suyuti, ini adik saya. Yang kami hormati Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop dan UKM, Bapak Edi Satrio. Yang kami hormati Deputi Bidang UKM Kemenkop dan UKM, Bapak Hanung Harlimba. Yang kami hormati Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Anton Soekarna. Yang kami hormati Direktur Utama LPDP, Bapak Suparno. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi DIY, Ibu Sri Nur Kiastawi. Yang kami hormati Asisten Deputi Rantai Pasok UMKM Kemenkop. Yang kami hormati Kakanwil Kemenak DIY. Yang kami hormati Ketua Basnas DIY Ibu Pujiastuti dan Direktur Izawa Kemenak Republik Indonesia yang kami hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya berupa kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahim dalam forum yang sangat berbahagia ini. Salawat dan salam semoga selalu kita limpahkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Saudara-saudaraku, Bapak Menteri, Bapak Gubernur yang kami hormati, kita saksikan bersama bahwa hampir 2 tahun ini kita hidup di tengah pandemi. Dan tentu saja begitu banyak persoalan yang menghimpit pada kita semuanya, terutama sekali di bidang usaha. Basnas Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 tahun 2011 dan PP 14 tahun 2014 adalah sebagai pengelola zakat nasional yang juga berwenang untuk menyalurkan zakat, sedekah, infak, sedekah kepada semua pihak yang membutuhkan, khususnya para asnaf. Selain itu, Basnas sesuai dengan undang-undang tersebut juga diamanatkan untuk bisa bersama-sama pemerintah mengentaskan kemiskinan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demikian juga kita pada kali ini, Basnas juga bertanggung jawab atau merasa bertanggung jawab untuk bersama-sama pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan khususnya di masa pandemi ini. Maka dari itu Basnas telah membuat Satgas Nasional menghadapi COVID yang mempunyai banyak program. Kemarin sudah kita luncurkan, kita jaga kiai, kita jaga yatim. Sekarang ini kita jaga usaha, nanti masih banyak hal-hal yang akan dilakukan oleh Satgasnas. Satgasnas dalam hal ini untuk jaga usaha mencoba dan insya Allah akan kita lakukan bersama-sama menyalurkan sejumlah 13.937.500.000 rupiah untuk 13.000 mustahik penerima manfaat dengan rincian 10.000 mustahik penerima stimulus modal dan 3.086 mustahik dapur kuliner Nusantara seperti tadi yang sudah dilaporkan oleh Ibu Saidah Sagwan. Insya Allah semuanya akan mendapatkan ATM dan akan dikelola oleh BSI. Mohon maaf karena dalam hal ini BSI yang menyediakan diri untuk mengeluarkan ATM tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Menteri, Bapak Gubernur yang kami hormati, sejak COVID-19, Basnas telah mengelola dana kurang lebih 1,5 triliun sampai dengan sekarang ini yang disalurkan kepada mustahik atau penerima manfaat kurang lebih 6 juta jiwa orang. Oleh karena itu, untuk seterusnya kami selalu mohon bantuan pada Bapak dan Ibu semuanya, dan dengan demikian kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya pada Menteri UMKM yang telah bekerja sama dengan kami, pada
Bapak Gubernur Provinsi DIY Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono, kami ucapkan banyak terima kasih yang telah memfasilitasi forum ini. Demikian juga kami ucapkan terima kasih pada Basnas Provinsi DIY dan Badan Usaha Milik Negara, PT BNI, BSI, Askrindo, Jaskrindo, PNM, dan tentunya para muzaki yang telah mempercayakan kepada kami. Saya kira demikian. Sekali lagi, insya Allah kami selalu mendengungkan bahwa dana yang diberikan melalui Basnas, para muzaki yang memberikan zakatnya melalui Basnas akan kami kelola dengan 3 tagline, yaitu insya Allah aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Sehingga apa yang kita lakukan, insya Allah Basnas akan menjadi lembaga utama pembayar zakat, menjadi pilihan pertama pembayar zakat dan lembaga utama mensejahterakan umat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA yang telah berkenan memberikan sambutan pada acara kesempatan hari ini. Bapak Menteri dan segenap tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Deden Mas Duki. Yang terhormat Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua dan jajaran pengurus Badan Amil Zakat Nasional, segenap hadirin tamu undangan yang berbahagia. Marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkah rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri peluncuran program Kita Jaga Usaha dalam keadaan sehat walafiat. Mengingat saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19, kitalah selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat selama berlangsungnya acara. Kami atas nama pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dan masyarakat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri beserta rombongan, Bapak Menteri dan hadirin yang saya hormati. Pandemi telah berlangsung hampir 2 tahun ini. Nyata berdampak pada sektor ekonomi. Wabah ini menimbulkan setidaknya 3 dampak terhadap perekonomian, baik secara internasional, nasional, maupun daerah. Pertama, menyangkut masalah penurunan pertumbuhan ekonomi. Kedua, peningkatan angka pengangguran. Dan ketiga, peningkatan angka kemiskinan. Namun demikian, di tahun 2021 ini, kami di DIY mendapat kabar baik
dari BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana ekonomi DIY pada kuartal pertama tumbuh 7,8% dan pada triwulan kedua ini tumbuh 11,81%, di mana secara nasional Indonesia juga tumbuh sebesar 7,07%. Semoga saja pertumbuhan ini di kuartal ketiga maupun nanti keempat jangan sampai jatuh terlalu dalam. Tapi mungkin prediksi akan turun itu, biarpun masih dalam kondisi di antara 5–6%. Karena kita tahu bahwa dalam kondisi pandemi ini tidak mungkin ada investasi. Kebetulan di Yogyakarta investasi memberikan pertumbuhan di kuartal 1 dan kuartal kedua. Kalau realisasi dari tol Jogja Solo, Jogja Cilacap ini tidak segera dibangun, saya khawatir pertumbuhan ekonomi Jogja ini turun gitu. Karena potensi yang ada seperti itu. Tapi di samping itu, untuk bidang telekomunikasi memberikan pertumbuhan 31,8%. Biarpun kampus atau pelajar masih berada di rumah, tapi pengguna IT ini demikian besar, sehingga memberikan sumbangan besar juga bagi pertumbuhan ekonomi di Jogja. Itu pertumbuhan di kuartal pertama. Kuartal kedua didukung oleh ekspor yang demikian besar, hampir 2 kali lipat dari tahun 2020, sehingga memberikan pertumbuhan di hampir 40,3% dari pertumbuhan ekonomi di Jogja. Semoga saja ekspor ini bisa tetap berlangsung dengan bagus, ya, dan juga perkembangan UMKM dengan program pemasaran secara nasional lewat IT ini, di mana kami berperan sebagai penghubung untuk mereka membayar gratis, kami yang menanggung beban pengirimannya ini demikian besar dan memberikan nilai ekonomi bagi teman-teman UMKM di Jogja ini dengan variasi yang sangat banyak ini betul-betul bisa bertahan lebih baik. Kami atas nama pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyambut baik dan sangat mendukung sepenuhnya program Kita Jaga Usaha yang diinisiasi oleh Basnasni. Program ini akan memberikan bantuan dan
kemajuan bagi UMKM yang ada di Yogyakarta yang potensinya demikian besar, tentunya akan menjadikan stimulus dalam perekonomian dengan tujuan utama melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi bagi para usahawan UMKM kami. Kami hanya punya harapan, bagaimana bantuan ini ada kemudahan dalam proses dan persyaratannya, serta tepat sasaran, agar benar-benar menjadi stimulus untuk pemulihan ekonomi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah meridhoi setiap langkah dan upaya kita semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, telah kita simak bersama sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Bapak Ibu segenap tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dan pada saatnya nanti mohon berkenan untuk sekaligus melaunching program Kita Jaga Usaha. Untuk itu kepada Bapak Teten Mas Duki disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk semua. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Gubernur DIY Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ketua Basnas RI Profesor Dr. KH Nur Ahmad, pimpinan Basnas RI Ibu Saidah Sakwan, juga perwakilan Kementerian Sosial yang diwakili oleh staf khusus Bapak Paujan Amar, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya pagi ini kita dapat hadir dalam acara launching program Basnas dan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UMKM dengan Basnas tentang pemanfaatan pengelolaan dana zakat. Kami sangat mengapresiasi inisiasi program Basnas Kita Jaga Usaha, program yang sangat responsif terhadap kondisi ekonomi pelaku UMKM saat ini. Tanda bahwa kita semua, pemerintah, hadir dan tidak tinggal diam dengan kesulitan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Bapak Ibu yang kami hormati, pandemi COVID-19 berdampak luas terhadap krisis kesehatan maupun ekonomi global di sepanjang tahun 2020 sampai saat ini. Dan saat ini pun kita belum bisa meyakinkan seluruh dunia kapan bisa mengakhiri COVID ini. Nah, pandemi telah memukul berbagai sektor di luar kesehatan dan ekonomi. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia merasakan dampaknya secara signifikan. Penurunan omset, kesulitan modal, dan yang terberat adalah penutupan usaha
dalam bersamaan daya beli masyarakat turun. Kondisi pandemi masih kita hadapi dan tidak diketahui kapan berakhirnya. Tugas kita bersama adalah memastikan pelaku usaha kecil dapat beradaptasi untuk bisa bertahan, pulih dan melanjutkan usahanya di masa pandemi. Salah satunya melalui program Kita Jaga Usaha yang di-launching hari ini. BPS tahun ini merilis pertumbuhan ekonomi kita secara positif. Di kuartal 2 2021 mencapai 7,07% secara tahunan, ya. Dan tumbuh positif juga 3,31% kuartal ke kuartal, ya. Pertumbuhan ini didukung aspek konsumsi rumah tangga 5,93% pada triwulan kedua year on year, ya. Meskipun ekonomi Indonesia mengindikasikan adanya perbaikan, kita tetap harus berupaya agar kondisi ekonomi benar-benar pulih secara signifikan. Saya mengapresiasi Gubernur DIY karena pertumbuhan ekonomi di DIY 11% di atas rata-rata nasional. Tepuk tangan. Dan kami melihat pertumbuhan digerakkan oleh sektor UMKM dan ini tidak terlepas dengan berbagai stimulus yang diberikan oleh Pak Gubernur. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, pemerintah tetap concern mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui kelanjutan program pemulihan ekonomi nasional tahun ini dengan memberikan stimulus pembiayaan bagi UMKM. Kementerian Koperasi dan UMKM melanjutkan program Banpres Produktif Usaha Mikro untuk membantu permodalan usaha mikro dan daya beli masyarakat. Tahun ini alokasinya sebesar 15,36 triliun dan telah terrealisasi sebesar 14,21 triliun atau 92,53%. Disalurkan kepada 11,84 juta pelaku usaha mikro dari target 12,8 juta. Sementara itu akses pembiayaan lainnya seperti KUR supermikro, KUR mikro, KUR kecil, KUR penempatan TKI telah terrealisasi sampai 24 Agustus tahun ini sebesar 165,14 triliun kepada sekitar 4,5 juta debitur atau sebesar 65,11%. Dari target penyaluran KUR tahun ini sebesar 253,64 triliun. Di samping melaksanakan adaptasi dan transformasi, kami melakukan sinergi dengan berbagai pihak. Memperkuat ekosistem penguatan daya saing UMKM hulu hilir dengan fasilitasi dukungan pelatihan dan pendampingan, sertifikasi, standarisasi UMKM, korporatisasi petani, fasilitasi kemitraan, factory sharing, penguatan aspek pembiayaan, dan fasilitasi promosi dan perluasan akses pasar serta literasi dan digitalisasi UMKM. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 30 juta UMKM terhubung ke ekosistem digital. Saat ini baru 14 juta UMKM atau sekitar 22% yang telah tergabung dalam e-commerce. Sebagai implementasi amanat PP nomor 7 tahun 2021, terutama penyerapan dan pemasaran produk UMKM telah ditetapkan optimalisasi belanja kementerian lembaga sebesar 40% untuk menyerap produk dan jasa koperasi dan UMKM. Lalu pemanfaatan 30% infrastruktur publik bagi UMKM seperti di bandara, pelabuhan, stasiun, pusat perbelanjaan, hotel, dan rest area. Di samping juga aktif mengkampanyekan Bangga Buatan Indonesia, pasar digital BUMN,
fasilitasi onboarding, live shopping, juga sistem informasi ekspor UMKM. Kami juga di Kementerian sedang menyiapkan fulfillment center untuk mendukung usaha mikro berjualan di medsos dengan dukungan sistem logistik yang kompetitif. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Basnas yang telah cepat tanggap dengan inisiatif bersama untuk membantu UMKM terdampak pandemi. Jika bulan puasa yang lalu telah diberikan santunan untuk kaum duafa dan yatim piatu, maka sekarang diberikan bantuan untuk pengusaha kuliner, warung Tegal, warung Padang, bakso soto, pecel lele, dan warung makan lain yang terdampak pandemi. Jadi ini Kangjeng zakat yang semi wakaf, nah, karena zakatnya enggak di, biasanya zakat untuk konsumsi. Nah ini jadi modal usaha. Jadi ini ibadahnya lebih besar, pahalanya lebih besar ini untuk Basnas. Jadi hari ini kita menyaksikan peluncuran program bantuan tunai untuk usaha mikro di wilayah PPKM Jawa dan Bali yang dikemas dengan program Kita Jaga Usaha yang dipusatkan di kota Yogyakarta. Kita pilih Jogja karena tadi sudah banyak inisiatif dari DIY untuk memperkuat UMKM bisa bertahan di tengah pandemi. Ada 30 juta usaha mikro yang belum terhubung ke lembaga pembiayaan formal. Saya kira ini penting untuk mendapatkan prioritas untuk program Kita Jaga Usaha ini. Kami juga menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman dengan Basnas terkait pengelolaan dana zakat. Diharapkan semakin banyak ASN Muslim di Kementerian Koperasi dan UMKM yang mengeluarkan zakat profesi melalui Basnas, sehingga dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk hal-hal yang produktif dan kemaslahatan. Akhirnya, selamat atas peluncuran program Basnas Kita Jaga Usaha. Semoga ini semakin menyempurnakan ikhtiar dan kerja keras kita untuk pemberdayaan dan pemulihan UMKM ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dan selanjutnya berkenan Menteri Koperasi dan UKM untuk tetap berada di depan. Dan kami undang untuk mendampingi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Basnas Republik Indonesia. Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan penyerahan simbolis bantuan usaha mikro kecil menengah. Untuk itu dimohon menempatkan diri di depan kepada para penerima manfaat. Penerima manfaat berupa sembako, Saudara Andrianto. Bapak Istuk Hadi Prihatno. Dilanjutkan dengan penerima dana bantuan modal usaha, Haji Sogi Wartono dan Ibu Sri Sunarti. Dilanjutkan dengan foto bersama. Dan bantuan ini merupakan program Satgasnas COVID-19 Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Diucapkan terima kasih kepada Ketua Satgasnas beserta para penerima manfaat. Disilahkan kembali ke tempat. Berkenan Menteri Koperasi, Gubernur, dan Ketua Basnas Republik Indonesia tetap berada di depan. Karena acara akan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Amil Zakat Nasional dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Dan pada kesempatan hari ini penandatanganan oleh Ketua Basnas Republik Indonesia dan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia disaksikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Amil Zakat Nasional dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tentang pengelolaan dana zakat dengan pihak pertama Ketua Basnas Republik Indonesia dan pihak kedua Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dan pada kesempatan hari ini disaksikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan pimpinan Basnas Republik Indonesia. Selanjutnya berkenan untuk foto bersama. Diucapkan terima kasih, disilahkan kembali ke tempat. Dan pada kesempatan ini berlangsung sesi foto bersama Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Ketua Basnas Republik Indonesia, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, perwakilan Mensos Republik Indonesia, dan Ketua Satgasnas Basnas Republik Indonesia. Sesi foto bersama dirasa cukup. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri, Bapak Gubernur, disilakan kembali ke tempat. Segenap hadirin yang kami hormati, sebagai perwujudan rasa syukur atas kelancaran acara pada kesempatan hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Nizam Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mengingat-Mu, senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, dan senantiasa beribadah dengan baik kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami melaksanakan kegiatan Kita Jaga Usaha sebagai bentuk kehadiran pemerintah dan Basnas dalam membantu masyarakat ketika terdampak wabah COVID-19, wabil khusus kepada para pelaku usaha UMKM. Ya Allah, ya Tuhan kami, mampukan kami melewati ujian dari-Mu berupa wabah COVID-19.
Kuatkan tubuh kami, sehatkan tubuh kami ya Allah. Kuatkan imun kami, sembuhkan mereka yang sakit, dan jadikanlah mereka yang wafat karena wabah ini wafat sebagai syuhada. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan wabah ini sebagai penguat dan pemersatu bangsa kami ya Allah, sehingga bangsa kami menjadi guru bagi peradaban dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, mampukan kami mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa kami dalam rangka menghadapi wabah ini. Kuatkan nilai ketuhanan dan tawakal kami kepada Rabb kami, yakni Engkau ya Allah. Kuatkan rasa kemanusiaan kami ya Allah, untuk membantu sesama, membantu tetangga, membantu warga di lingkungan kami. Ya Allah, jadikan wabah ini sebagai pemersatu kami ya Allah, dan mampukan kami untuk senantiasa bermusyawarah, mendapatkan hasil yang baik dan tepat dalam menangani wabah ini, serta mampukan kami untuk senantiasa berlaku adil. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap hadirin yang kami hormati, telah kita ikuti bersama rangkaian acara launching program Kita Jaga Usaha dan penyerahan simbolis bantuan. Dan sebelum acara kami akhiri, kami persilahkan Bapak Ibu untuk istirahat ramah tamah sejenak, menikmati hidangan yang telah disajikan.